Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata yang pantas kita kata di awal kita berbicara selain puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di Indonesia. Sholawat beserta salam kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenankan saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, penyampaian materi. Dan yang keempat, penutup. Baiklah ibu bapak guru semua, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, sambutan dari ibu kepala sekolah. Kepadanya saya haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, bahwasanya pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif yang telah dilakukan pada pendidikan guru penggerak. Semoga kegiatan hari ini ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para tabi'in-tabi'innya, sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati juga banggakan, alhamdulillah saya selaku kepala sekolah di SDN 1 Banjarwangi sangat bahagia karena di SDN 1 Banjarwangi ini mempunyai seorang guru yang telah lulus, yaitu guru penggerak, yaitu Ibu Ika Kartika yang mengajar di kelas 1. Apa yang hari ini dia diseminasikan kepada kita semua berguna bagi kemajuan pendidikan di SDN 1 Banjarwangi, khususnya umumnya pendidikan di Kecamatan Banjarwangi. Saya mendukung sepenuhnya, memfasilitasi dan memberikan waktu dan ruang yang seluas-luasnya untuk mendalami pembelajaran tentang budaya-budaya positif atau lainnya yang sangat penting dalam pembelajaran. Untuk itu, dengan adanya program guru penggerak ini, semoga guru-guru serentak lebih berinovasi, lebih kreatif, karena dengan semangat inovasi, kemampuan untuk mencoba hal-hal baru, terus bertanya, terus berkarya, itu menjadi prioritas kita semua. Maka dengan adanya budaya-budaya positif dapat membawa perubahan di lingkungan sekolah ke arah yang lebih baik, sehingga para guru bisa mengembangkan proyek-proyek kreatif dalam pembelajaran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Dan acara ketiga yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ika Kartika. Kepadanya saya haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Banjarwangi,
Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SDN 1 Banjarwangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kode dan kodarnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini untuk melaksanakan diseminasi budaya. Langsung saja saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan ini. Adapun tujuan dari kegiatan ini merupakan tugas aksi nyata saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan satu modul, di mana satu modul itu terdiri dari beberapa 4 submodul dan ini merupakan modul keempat ya. Di sini saya ditugaskan untuk melakukan pembahasan tentang apa-apa saja yang saya pelajari tentang teori-teori budaya positif dan implementasi pemahaman budaya positif di sekolah. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Guru Hebat SDN 1 Banjarwangi. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, dan saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Baiklah, yang pertama konsep-konsep kunci modul dalam budaya positif yang akan kita ulas hari ini yaitu tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat keyakinan kelas, kelima posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Sebelum ke materi, mohon maaf sebelumnya. Saya di sini bukan memiliki apalagi atau mempunyai ilmu lebih, tidak, tapi saya ingin berdiskusi saja, mengajak Bapak Ibu guru semua untuk belajar bersama dan saling berdiskusi tentang budaya positif ini. Saya tahu bahwa Bapak dan Ibu mungkin sudah lebih tahu dari saya, jadi mungkin sekarang sharing saja ya Bapak Ibu. Baik, yang pertama, apa itu budaya positif? Ada yang tahu apa itu budaya positif? Budaya yang baik, ya. Terus apa? Nah, budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif, di mana di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi budaya positif itu kita tanamkan dulu di kelas, budaya-budaya yang terkecil saja, misalnya kita kepada murid menanamkan budaya antri, misalnya untuk menilai siswa supaya tertib, anak-anak itu supaya ke depan dengan menggunakan budaya antri atau budaya yang lainnya, misalnya budaya bersama teman harus baik, harus kalau ada menemukan uang harus dikembalikan. Nah seperti itu mungkin kita tanamkan dulu di kelas, lalu bisa di sekolah langsung ke ke sekolah. Budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, perubahan paradigma belajar ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya, dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas,
biasanya dilaksanakan secara klasikal. Nah, secara klasikal ini di sini artinya siswa itu memiliki keunikan-keunikan, jadi tidak bisa disamaratakan. Nah, dalam paradigma baru ini, apalagi di dalam kurikulum Merdeka nanti, itu pembelajaran itu harus terdiferensiasi, yaitu kita harus melihat perbedaan-perbedaan dari setiap individu siswa, sehingga semua siswa terlayani dengan baik, yang pada akhirnya terwujudnya profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu juga tahu bahwa profil pelajar Pancasila ini sudah diundang-undangkan ya. Sebelum itu ada yang tahu Bapak Ibu 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu apa saja? Ayo, ada yang masih ingat profil pelajar Pancasila? Nah, 6 dimensi profil pelajar Pancasila ada 6 ya yang dinyanyikan. Masih ingat Ibu? Bapak? Coba siap dinyanyikan? Coba. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi ada 6 ya Bapak Ibu ya. Sekarang coba buka mulai kontrol. Ada yang A dan yang B, kelompok A dan kelompok B. Misal dari kelompok A yang mempunyai sesuatu yang sangat berharga di hidupnya. Nah, yang sangat berharga, dan yang B itu adalah ingin memilikinya. Coba buka sekarang, coba Ibu dengan Ibu. Nah, coba yang kelompok A mau siapa? Boleh? Kelompok A mungkin Ibu ya. Ibu kelompok A, kelompok B. Ini Ibu B. Coba yang A berusaha menggenggam semua itu adalah sesuatu yang sangat berharga di hidupnya, dan yang B berusaha ingin mengambilnya. Coba yang A mempertahankan dan yang B mencoba untuk mengambilnya. Coba dalam 1 menit saja, coba praktekkan. Berarti Ibu yang ini A B jadi tidak, jadi nah Ibu berusaha mengambilnya. Apakah mau bukanya atau tidak? Coba. Jadi bagaimana pendapatnya? Apakah mau dibuka? Tidak, karena itu merupakan sesuatu yang berharga untuk saya. Kalau Ibu dibuka tidak Bu? Mungkin kalau saya dibuka pada waktunya. Nah, itu merupakan teori kontrol ya Ibu ya. Jadi yang memegang kendali itu ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi dalam masalah apapun kita itu harus yang memegang kendali itu tetap saja diri sendiri. Nah, kerangka acuan menuju perubahan paradigma, yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, seperti yang tadi ya, misalnya saya tidak akan membukanya karena kebutuhan kita itu berbeda. Misalnya ya, Ibu mah tidak mau membukanya ya Bu Feby ya tadi. Ibu mah membukanya kalau ada saatnya. Nah, itu sesuai kebutuhan kita karena kebutuhan kita itu berbeda. Mungkin dari di kelas juga sama ya. Mungkin di kelas A yang ini saya harus begini, di kelas B sebetulnya ini, karena setiap kelas atau
teori kontrol itu ya diri kita sendiri. Nah, ya setiap orang itu memiliki gambaran berbeda dan kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan juga karena kita itu memiliki perilaku, memiliki tujuan untuk yang nanti saya tetap tidak akan membukanya karena saya itu adalah sesuatu yang berharga di hidup saya, yaitu untuk memiliki tujuan. Ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi sudah terlihat ya, hanya kita sendiri ya yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, itu juga harus memerlukan kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan tertentu. Nah, itu adalah stimulus respon. Ya, jadi semua orang melihatnya yang sama. Kita bisa merubah orang lain agar berpandangan yang sama dengan kita. Perilaku buruk dianggap sebagai kesalahan. Orang lain dapat mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ada ini kata dari Stephen. Katanya bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, materi yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Coba ada yang tahu apa itu disiplin? Disiplin itu mungkin taat aturan. Ya, aturan tata tertib ya, harus ada aturan. Dalam budaya kita, maka kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita. Nah, sebagai pendidik kita harus jadi kudu disiplin, sieun cenah Bu disiplin teh. Padahal disiplin itu untuk disiplin untuk mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, dalam disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman. Misalnya seperti ini, kenapa kamu kesiangan? Ada yang ngotot. Nah, itu hukuman ya. Terus kamu harus itu sekarang harus ke bendera, menghormat pada bendera. Nah, itu merupakan hukuman ya. Apakah anak itu sadar dari dalam dirinya atau tidak? Tidak sadar. Nah, ya itu merupakan motivasi ekstrinsik ya, karena saya terpaksa itu ya, itu bukan dari dalam dirinya sendiri. Kalau dari anak itu sendiri, oh ya saya sadar saya kesiangan, besok saya tidak akan melakukannya lagi. Nah, itu merupakan motivasi intrinsik. Nah, motivasi perilaku manusia, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang satu, menghindari ketidaknyaman dan hukuman. Misalnya tadi saya takut, habis itu dicarekan sedangkan itu sedangkan sieun kan itu karena nyumput. Nah, itu siswa itu motivasinya ekstrinsik atau intrinsik, Bapak Ibu? Ekstrinsik. Nah, yang kedua, saya mau besok mau bawa ini karena saya ingin mendapatkan penghargaan dari ibu. Saya ingin bawa karya yang bagus karena saya ingin dinilai sama ibu gurunya bagus. Itu merupakan motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik ya, karena dari luar karena ingin dipuji oleh gurunya ya. Iya. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini apa ya nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan itu tanpa kita sadari sering kita lakukan. Nah, nilai kebajikan universal itu, kata Dr. William Glasser itu menyatakan bahwa setiap
perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sedangkan menurut Diana Gosen mengemukakan bahwa dalam mengaitkan nilai kebajikan yang dimiliki seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan dari sikap murid yang kita miliki ya. Yang pertama toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, seperti yang kreatif, murid-murid kreatif membuat kerajinan, kerjasama dalam kelompok, percaya diri ke depan, dan komitmen untuk tidak belajar, tidak mengganggu orang lain di kelas misalnya. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Atau misalnya Pipi, nilai kebajikannya yaitu paling pagi ke sekolah dia tuh. Nah, itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki. Nah, ini merupakan contoh nilai-nilai kebajikan di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Yang pertama misalnya membaca. Rajin membaca ya Bu. Membaca, Jumat mengaji, terus makan bersama, Sabtu sehat senam bersama. Ya, bertemu dengan komite. Nah, itu adalah nilai kebajikan yang sudah dimiliki oleh sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang lainnya tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang kita diskusikan apa saja nilai-nilai kebajikan di sekolah kita selama ini. Apakah perlu dirubah atau ditambah? Perlu ditambah Bu, apa saja Bu? Kira-kira Bu yang muncul Bu? Ya misalkan kan di sekolah kita udah ada seperti duha bersama, terus Jumat mengaji, terus misalkan alangkah baiknya yaitu dengan ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan lain seperti tadi kan seharusnya dipergiat lagi ada embun pagi, jadi anak-anak begitu datang ke sekolah itu langsung misalkan membaca semuanya gitu ya, itu Bu ya. Kira-kira dari Bapak Ibu yang lain ada nilai kebajikan apa yang harus kita tingkatkan di sekolah, perlu ditambah atau sudah cukup saja? Mau sudah saja cukup ya. Nah, selanjutnya konsep disiplin, ada konsep disiplin dengan identitas yang gagal dan ada juga yang sukses. Ini ada disiplin dengan identitas gagal yaitu hukuman dan penghargaan. Nah, hukuman ini tentu saja menyakitkan ya. Menyakitkan bagi siapa? Menyakitkan bagi yang mendapatkan hukuman. Misalnya, kamu harus menghormat bendera. Mungkin buat itu yang menyakitkan. Kenapa saya menghormat pada bendera padahal saya kesiangan, itu tidak nyambung katanya. Terus yang kedua, membuat siswa itu tidak nyaman, malu dengan orang lain. Terus yang ketiga, siswa menjadi takut bertemu dengan gurunya atau siswa menjadi takut saja untuk kesiangan lagi. Yang keempat, memaksa, mau tidak mau kamu harus melakukannya. Yang ketiga yaitu siswa menyembunyikan kesalahannya. Jadi misalnya saya kesiangan itu karena barunya mungkin bocor, padahal tidak bisa mengungkapkannya ya. Kenapa alasan dibalik itu terjadi? Jadi tidak menanyakan saja, langsung saja dihukum tanpa ada nilai-nilai kemanusiaannya yang mungkin. Terus menjadi siswa menjadi rendah diri karena ya saya tadi dihukum, saya mau, siswa menjadi rendah diri. Nah, yang menjadi takut lagi, saya tidak mau sekolah misalnya gitu. Nah, penghargaan juga bagus kan, masih hadiah misalnya. Penghargaan itu tidak efektif kalau gagal. Maksud tidak efektif di sini seperti ini ya Ibu. Ini Ibu saya akan bawa permen, bawa
kemudian menjadi merusak hubungan. Segitu wae anu ngandapkeun hadiah tadi ibu teh cenah ari abi iraha cenah ya cuma jadi iri we jadi iri sama temannya sama temannya. Terus maksudnya disiplin identitas gagal itu mematikan kreativitas. Maksudnya mungkin saya sudah bisa kemarin juga saya sudah mendapatkan hadiah dari ibu, nanti besok saya tidak mau baca lagi misalnya kamu ini hebat sudah bisa membaca satu kalimat karena ibu juga sudah dikasih hadiah saya tidak mau untuk belajar yang lainnya lagi katanya. Itu kan jadi mematikan kreativitas anak. Terus menghukum dengan sistem ranking. Maksudnya di sini mungkin ranking yang biasanya kenapa kamu rankingnya terakhir? Kenapa kamu bisa ranking terakhir? Itu rankingnya berapa? Jadi kan menghukum. Jadi kepada anaknya, saya tidak dapat ranking. Saya malu dengan teman-teman yang lain. Yang lain punya ranking, saya tidak. Nah itu penghargaan dengan identitas gagal. Yang kelima itu merampas hak menghargai dirinya. Misalnya merampas hak menghargai dirinya itu saya padahal sudah bisa baca satu paragraf karena saya sudah dikasih hadiah oleh ibu. Kalau satu kalimat sudah bisa baca saja, ya sudah. Dia tidak menghargai dirinya sendiri gitu. Jadi sudah karena saya dapat hadiah ya sudah. Nah, selain konsep disiplin dengan identitas gagal, ada juga konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu konsekuensi. Nah, konsekuensi penguatan jangka pendek. Nah, konsekuensi sudah tahu mungkin ya. Konsekuensinya seperti ini Bu. Misalnya kamu tidak mengerjakan PR. Nah, ibu dikasih itu saja, dikasih istirahat nanti harus mengerjakan 5 kali lipat. Wah, nah itu juga nyambung dengan karena kesalahannya, tapi ini hanya penguatan jangka pendek untuk itu saja dan perlu monitoring berkelanjutan. Jadi tapi ini sukses tapi harus berkelanjutan. Stimulus respon juga siswa menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi siswa tidak merenungi kesalahannya. Ini saya salah apa tapi saya langsung harus nulis 5 kali lipatnya lagi ya. Tapi ini konsekuensi, tapi siswa tidak merenungi ini tes saya salah, tapi tidak merenungi bagaimana buat besok supaya tidak melakukannya lagi, tidak ada waktu kita. Nah, yang ini disiplin identitas sukses yaitu restitusi. Jujur saja Bu, saya juga baru tahu dari pendidikan guru penggerak ini ada restitusi. Apa itu restitusi? Mungkin saya juga apa ya itu restitusi? Restitusi itu mengajarkan murid untuk bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi murid itu bertanggung jawab. Misalnya kenapa kamu kesiangan? Ditanya dulu alasannya kenapa. Terus ada solusi tidak biar kamu tidak kesiangan. Terus bagaimana supaya jadi fokus pada pemecahan masalah panjangnya. Nah, supaya besok kamu tidak kesiangan bagaimana? Apakah ada bapak, ibu di rumah yang bisa membangunkan kamu? Nah, jadi restitusi itu guru menghitungkan siswa agar siswa itu tidak kesiangan lagi. Jadi, oh iya saya tahu itu salah, saya tahu salah, terus saya harus memperbaiki diri. Terus siswa, nah dari sana ibu gurunya tidak menghukumnya, tapi siswa menghormati dirinya. Oh iya. Terus teori kontrol. Jadi dirinya yang memegang kontrol yang tadi yang memegang. Oh berarti besok saya tidak akan mau kesiangan lagi. Jadi tumbuh dari dalam dirinya, dari intrinsiknya. Oh iya, saya tidak besok tidak akan kesiangan lagi karena sudah yakin dalam dirinya sudah memegang kontrolnya. Dan yang kelima yaitu siswa bersemangat jadi memperbaiki kesalahannya. Semangat besok karena kata ibu besok kalau kesiangan lagi harus menggunakan alarm, katanya harus menggunakan alarm. Nah mungkin ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok
mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya di sini jadi biar lebih kuat lagi supaya dia tuh kembali pada perilaku yang benar. Ibu, restitusi itu, ciri-ciri dari restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan karena kamu sudah usianya. Kamu harus belajar dari kesalahan kamu. Nah, yang kedua memperbaiki hubungannya dengan orang tua. Jadi, Bu, bangunkan saya, ya. Atau memperbaiki hubungan dengan guru. Jadi, memperbaiki hubungan yang baik. Yang ketiga, itu merupakan tawaran, bukan paksa. Kamu besok harus ini, tapi bagaimana harusnya harus menawarkan. Jadi, guru yang bukan memaksa, tapi dia menawarkan. Terus menuntun untuk melihat ke dalam diri. Coba, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Jadi kan ke dalam dirinya, oh iya, dalam diri saya itu harus bagaimana solusinya. Itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kebutuhan dasar ya. Nanti kita akan bahas bersama apa itu kebutuhan dasar. Fokus pada karakter, jadi bukan pada tindakan. Misalnya karakternya kamu tuh harus memperbaiki karakter, bukan tindakan. Kamu harus nulis lagi sebanyak segitu lagi, tapi pada karakter anak. Yang kelima itu menguatkan dan fokus pada solusinya. Jadi fokus solusi supaya memperbaiki dirinya kepada anak, bukan menyalahkan anak. Seperti itu adalah ciri-ciri dari restitusi. Nah, ini mungkin perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Misalnya kita ambil contoh kasus ya Bu, siswa yang sering tidak mengerjakan PR, mungkin ada 1-2 ya dari di kelas, ada Bu? Ada. Ya siswa yang, Bu, saya lupa tidak mengerjakan PR, Bu, besoknya lagi saya tidak mengerjakan PR. Nah, kalau hukuman itu guru akan menghukum siswa tersebut, contohnya, kamu tidak mengerjakan PR, contoh kamu hormat pada bendera. Nah, itu adalah hukuman ya. Nah, cirinya guru itu marah dan murid menjadi takut. Iya bu. Nah, itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi, yaitu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat dikerjakan sebanyak 5 kali lipat. Guru itu cirinya itu guru tegas. Kamu harus ini, guru tegas ya. Dan siswa menghormati peraturan. Mau tidak mau, siswa harus taat pada peraturannya karena itu adalah konsekuensi. Nah, yang ketiga restitusi itu bagaimana ciri-cirinya? Cirinya adalah guru menanyakan keyakinan kelas kepada siswa. Coba keyakinan kelas mana yang kamu pelanggar hari ini dan bantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, karena kamu tidak mengerjakan PR, bagaimana cara kamu agar bisa mengerjakan PR? Bu, saya mengerjakan PR itu capek Bu. Dari sekolah, dari kelas itu saya langsung sekolah agama. Terus sudah habis sekolah agama kamu kemana? Saya main Bu. Sudah main saya capek Bu, jadi saya lupa tidak mengerjakan PR. Nah, kira-kira kamu harus bagaimana supaya bisa mengerjakan PR? Bagaimana ya Bu? Mungkin tidak bermain ya Bu. Nah, itu kan sisanya yang menjawab sendiri. Nah, itu kamu bisa menjawab sendiri. Kira-kira nanti kalau sekolah agama kamu langsung mengerjakan PR. Nah, kalau sudah mengerjakan PR baru kamu bisa bermain ya. Mengerti? Mengerti Bu. Mau lagi mengerjakan PR? Mau. Nah, seperti itu mungkin restitusi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi guru terbuka dan siswa menghormati dirinya, tidak menyalahkan. Guru tidak menyalahkan dan siswa juga, oh iya saya sadar, saya harus bisa menghargai saya itu, oh iya bisa. Bagaimana ya caranya, solusinya? Mungkin seperti itu restitusi. Jujur saja saya juga baru tahu restitusi ini dari pendidikan guru penggerak ini setelah mempelajari modul 1.4 ini Bu. Nah, sebelum ke kebutuhan dasar manusia, saya mempunyai beberapa contoh. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi?
dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu merupakan hukuman atau konsekuensi, Bu? Hukuman ya. Bisa dicek list, Bu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga ya, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, membersihkannya. Konsekuensi ya, konsekuensi. Karena mencoret-coret bukunya. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman ya, hukuman. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Berarti sesuai peraturan sekolah, berarti berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukumannya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Konsekuensi duduk di bangku pinggir lapangan. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru pikir karena mencederai teman saat bermain di lapang. Hukuman atau konsekuensi, Bu? Duduk di bangku konsekuensi Tidak izin bermain karena ada mencederai teman. Hukuman. Mencederai teman. Terus coba, Bu. terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi Ya, konsekuensi. Bu ya, Bu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali atau 2 keliling karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman Sering atau yang mungkin ada yang pernah atau yang belum melakukan itu, tapi mudah-mudahan tidak ya untuk melakukan hukuman itu. Nah, lanjut saja kepada materi selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu kita itu pasti ada kebutuhan dasarnya, baik dari diri sendiri maupun bagi siswa, bagi kita sendiri di kelas atau bagi semuanya. Yang pertama yaitu bertahan hidup, atau kita bisa singkat menjadi bapak bertahan hidup akan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan akan kebebasan dan kesenangan. Maksud bertahan hidup ini, kita itu pasti kita itu membutuhkan makanan kan Ibu? Ya, membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan yang berhubungan dengan sandang, pangan, kita juga butuh baju ya. Kita juga butuh kesehatan, misalnya. Terus kasih sayang itu kita juga pasti kebutuhan dasar kita itu ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima oleh semua orang yang maksudnya diterima oleh kelompoknya dan dianggap oleh teman-temannya. Yang ketiga itu penguasaan, diakui kalau dia itu bisa kompeten. Ini loh saya, misalnya itu penguasaan. Misalnya di kelas juga suka ada yang tidak begitu, ada tidak Bu? Ada. Ini loh saya Bu, saya bisa loh matematikanya.
Atau yang kasih sayang mau gini, ibu, suka ada yang gitu ya, suka ada ya, ada ya. Kalau bertahan katanya tuh, bu, saya tuh ingin makan, tapi saya lapar bu. Nah itu bertahan hidup. Nah terus ada juga siswa yang mungkin kebebasan, bebas menentukan pilihan, tidak mau terkekang. Bu, atau cina ulah lantai lain, nulis teh, apa dari matematika. Nah itu mah kebebasan muridnya pengen, bu apa yang mau gambar, senalin nulis ada ya bu. Nah itu adalah siswa dengan kebutuhan dasarnya ingin kebebasan. Nah siswa ada yang kesenangan, misalnya suka di kelas suka ada yang bercanda, yang penting kita tuh harus senang bercanda dilepas bermain. Suka ada tidak bu? Nah siswa yang lain di kelas jadi bu di kelas bu cina tapi mau yang sambil bermain sebenarnya ayah deh bu gitunya. Nah itu adalah kita tidak bisa menyalahkan, itu merupakan kebutuhan dasar dari manusia ya bu. Nah, contoh ada kasus kebutuhan dasar manusia itu, Ibu Ambar guru kelas 2A di SD Tritati sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Jadi ada Doni itu sering mengambil paksa makanan kesukaannya orang lain, temannya. Nah, bagaimana apabila jawaban Doni? Ibu, saya mengambil makanan teman saya itu karena saya lapar bu. Saya tidak dibawakan bekal oleh mama saya. Mama sayanya kerja siang, saya tidak diperhatikan. Nah itu kira-kira kebutuhan dasar apa? Coba bu, kebutuhan dasar yang mana? Saya lapar. Bertahan hidup. Karena apa? Saya lapar. Terus kalau ibu saya bosan, ibu saya memberikan makanan, dibawakannya terus. Saya itu pengen nyobain dibawa makanan yang lain, teman yang lain. Jadi saya ngambil teman yang lain. Saya bosan ini terus. Kira-kira yang mana kebutuhan dasar yang mana? Mie terus. Saya ingin yang lain bebas. Ya bebas dong. Saya pengen yang itu. Gitu. Nah itu mungkin kebebasan. Nah kalau jawabannya, ibu saya iseng bu, jangan yang itu teh. So kayak itu kan gitu. Saya iseng mulai makan saya lucu. Melihat itu di sana lalu nangis dan melihat itu di sana lucu. Resep jangan itu nangis teh. Nah itu yang mana kira-kira bu? Yang mana bu? Iseng. Kesenangan ya karena ingin melihat orang lain nangis. Banyaknya itu yang memang mungkin seperti itulah ya di kelas itu yang kita ketemui. Yang kalau jawabannya begini, saya mencari perhatian karena ingin dilaporkan. Bu, punten cenah ieu teh paujian teh leuwih wae cenah di kelas teh. Ibu ka dieu ibunya punten ka dieu. Berarti yes. Berarti mama ka dieu. Nah, berarti itu apa, Bu? Kasih sayang. Jadi mau berarti ya tentang mamanya gitu ya. Nah, kalau jawabannya, Ibu, saya hebat kan, saya sudah mengambil makanan punya Gina. Nah, itu berarti apa? Kira-kira pengen diakui itu saya hebat. Berarti kebebasan itu yang mana bu? Penguasaan. Saya bagus kan? Nah, tanpa kita sadari itu memang setiap di kelas itu ya emang itu adalah kebutuhan dasar dari setiap manusia. Cuma kita sebagai guru harus paham saja untuk ya menerima perbedaan dari sikap murid didik kita mungkin. Supaya ada tadi belajar dari restitusi, ada keyakinan
Iya, akan menyebabkan Karena keyakinan. bahaya Tapi akan berbahaya untuk diri kita. Saya kalau nanti jatuh bagaimana? Nah, itu ada keyakinannya. Nah, itu adalah keyakinan. Nah, itu adalah yang kita harapkan mungkin. Mengapa kita menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Misalnya kalau itu pemerintah, tapi kalau iya saya menggunakan masker itu saya tidak mau terkena COVID. Nah, itu merupakan keyakinannya. Nah, begitu pula dengan keyakinan kelas, seperti kita coba contoh awal kecilnya kita juga bisa menggunakan keyakinan kelas pada di kelas kita. Misalnya siswa membuat, nah, bagaimana menentukan keyakinan di kelas itu? Yang pertama lebih abstrak, jadi dari peraturan berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif sedikit saja. Terus sesuai dengan kondisi kelas, maksudnya jadi siswa yang membuat, bukan guru yang membuat, tapi siswa yang membuat pada kertas secuil. Kamu ini apa? Keyakinan kamu apa? Saya mungkin keyakinan datang tepat waktu. Yang satu apa lagi? Tidak boleh mencontek. Terus tidak boleh makan di kelas. Terus mengambil itu. Jadi semuanya dikumpulkan, terus ditempel. Nah, berdiskusi tentang peraturan bagaimana membuat keyakinan kelas itu, berdiskusi dengan siswa, terus merumuskan peraturan itu menjadi keyakinan. Jadi seperti ini. Kamu sudah diterapkan di kelas 1 apa? Di dalam kelas itu apa? Yakin tidak menggunakan kopi Bu. Jadi kalau dalam masuk ke kelas itu topinya sudah dibuka. Terus Bu tidak makan di dalam kelas. Bu, kan kemarin kita tidak boleh makan ya di kelas. Ya, berarti Bu itu tuh ada yang makan, itu sudah melanggar. Dia sudah tahu. Terus apalagi kemarin yang waktu kita membuat keyakinan apalagi? Itu Bu kalau mengambil uang harus dikeibukan. Jadi setiap kalau ada yang, Bu iya ya Pak Bu, jangan kami itu deh Bu, ya emang hapus, ini punya siapa? Abi Bu. Jadi emang alhamdulillah Bu abi ical Pak Bu. Jadi ical Pak Bu teh menggunakan kedah kami itu ada sudah keyakinan berupa keyakinan di kelasnya. Terus saya juga pernah di kelas mungkin kalau sudah supaya tidak arium Bu, kalau yang sudah tanamkan budaya antri. Jadi kalau yang sudah antri untuk dinilai, habis itu kamu duduk di kelasnya. Jadi tahu antri katanya. Jadi sudah antri sendiri sekarang alhamdulillah sudah begitu. Jadi sudah yakin dari dirinya sendiri mungkin Ibu. Terus nah mungkin ini salah satunya menempelkan keyakinan di tembok kelas itu belum saya tempel. Nah harusnya ini ada beberapa contoh keyakinan kelas. Nah kelas 5 misalnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya menghormati orang lain dan senantiasa membantu. Nah seperti itu. Nah untuk itu kita juga harus tahu posisi kontrol resiko. Ada 5 ya Bu. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Maksudnya bagaimana Bu ini? Sebagai penghukum ya Bu. Nah, kalau menghukum itu seperti tadi yang hukum ya. Nah seperti ini. Nada suaranya tinggi, bahasanya tubuhnya ngotot. Kamu terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu dengan terlambat. Nah itu adalah hukuman. Yang hasilnya bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu kepada dia terlambat? Bagaimana kira-kira perasaannya? Takut ya? Nah hasilnya tuh mungkin murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah murid tersebut akan mencoret-coret bukunya. Kesel cenah. Terus membuat berasa bersalah. Jadi seperti ini. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa
Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Jadi murid itu merasa bersalah ya. Aduh, iya, saya bersalah. Telah mengecewakan ibu bapaknya ibu. Nah itu adalah murid yang pembuat rasa bersalah. Kalau ada posisi konfliknya sebagai guru itu sebagai teman yaitu Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kan kamu sudah janji ke ibu besok mau tidak mau terlambat lagi. Nah itu posisinya guru sebagai teman ya. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada gurunya. Dah senang kabu ya mah cenah menurutnya kabu eta mah puas cenah sebagai teman. Aku lulusannya senang Allah cenah itu sebagai teman. Kalau pemantau itu seperti ini mungkin. Adik, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti. Ya benar, nanti kamu harus di kelas untuk menyelesaikan tugasnya yang tertinggal. Nah, perasaan murid yang dilakukan seperti ini adalah guru tidak emosi, tapi hanya memantau saja ya. Itu adalah guru sebagai pemantau. Nah, yang paling bagus menurut Bapak Ibu yang merasa yang kira-kira yang terima dari manajer ada seperti ini, tulus, bahasa tulusnya jadi dari sebagai guru sebagai manajer itu. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Pak, jam 7. Ya jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan kepada teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu? Tidak Pak, saya bisa besok hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi fokus pada murid, bukan kepada membahagiakan atau orang tua. Jadi guru itu sebagai manajer mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar masalahnya. Kira-kira menurut Ibu posisi kontrol mana yang lebih bagus? Yang mana Bu? Yang mana Bu? Kenapa Bu? Karena guru sebagai manajer itu ada nada bicara yang lembut sehingga anak itu lebih mengerti dengan apa yang harus dia lakukan dan bisa belajar dari kesalahannya. Ya Bu, jadi kita sepakati ya bahwa posisi kontrol restitusi yang itu adalah sebagai manajer. Nah, beginilah kalau supaya lebih paham lagi, Ibu bisa melihat posisi kontrol restitusi. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu!
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang
aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik.
Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Itu penjelasan lebih lanjut lagi tentang 5 posisi kontrol. Bagaimana Bu? Sudah lebih memahami? Baik, sekarang ada materi yang terakhir mungkin, yaitu tentang segitiga restitusi. Tadi kan sudah dijelaskan tentang restitusi. Ini ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Itu terdiri dari 3, yaitu 1, memvalidasi tindakan yang salah. Maksudnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, seperti yang tadi kamu pasti ada alasannya terlambat. Terus memvalidasi tindakan yang salah pada murid. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, cara efektif apa biar kamu tidak kesiangan sampai tadi. Terus yang kedua, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Apa yang telah kita sepakati sampai tadi? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Menanyakan ingin menjadi orang yang disiplin Bu, ingin menjadi orang yang menghargai diri saya sendiri Bu, dan orang lain. Nah, terus baru menstabilkan identitas itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan seperti Naren tadi. Kamu bukan satu-satunya. Jadi berarti agar orang anak itu tidak merasa saya salah seperti itu. Jadi menggunakan segitiga restitusi. Dan segitiga restitusi ini kita dapat lihat juga dari video. Untuk lebih lanjutnya lagi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, bahwa semua perilaku memiliki alasan, dan menanyakan keyakinan. Kita semua akan memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Untuk lebih paham lagi, baik kita akan melihat video selanjutnya, yaitu tentang segitiga restitusi. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi.
Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri?
Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Bapak, Ibu, bagaimana sudah mengerti? Mudah-mudahan tidak mengerti ya Pak Bu. Jadi nanti bisa menggali lagi dari materi yang lain mungkin. Nah, mari kita ciptakan budaya positif kita di sekolah. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari budaya positif di sekolah, kita bisa menciptakannya di kelas, mungkin di kelas terlebih dahulu, jangan yang dalam kelas dulu, lalu di sekolah.
Untuk itu saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ika Kartika yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillah banyak ilmu yang didapat oleh kita dan kita realisasikan di dalam sekolah kita ini. Baiklah Bu, untuk acara yang keempat yaitu penutup, mari kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian seminar tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Mohon maaf apabila saya memiliki kesalahan selama menjadi pembawa acara. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.